Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Enggak, Abi. Ami enggak yakin buat ngontrak di sana. Aku merasa feeling aneh ketika melihat sebuah kontrakan meskipun dari jauh. Ayolah Mi, coba lihat-lihat dulu ke dalam. Kalau udah lihat, ntar keputusannya terserah Ami deh. Suamiku mencoba membujukku untuk mau lihat dulu ke dalam kontrakannya. Dia merasa yakin aku akan menyukainya karena dia sudah lebih dulu cek. Dan dia tahu betul kalau aku akan setuju untuk tinggal di sana. Baiklah, Bi. Aku pun tidak bersikukuh. Motor pun dinyalakan dan kami langsung masuk gang kecil menuju ke kontrakan itu. Suamiku memarkirkan motor di halaman rumah yang punya kontrakan. Lalu kami bersegera untuk mengetuk pintu rumah si empunya kontrakan. Tak lama seorang wanita keluar. Dia adalah istri yang punya kontrakan. Kami pun bebarengan menuju kontrakan melewati halaman samping rumah ibu kontrakan. Ibu kontrakan membuka yang nomor 2 karena kami memiliki anak kecil. Kebetulan yang kosong itu nomor 2 dan nomor 7 di lantai 2. Saat masuk ke pintu nomor 2, aku mulai menyukai kontrakan ini. Bangunannya masih cukup baru. Lumayan juga cukup untuk kami bertiga. Terlebih memiliki kamar mandinya yang terang karena cahaya matahari bisa masuk ke dalam. Akibat sebagian kecil gentengnya transparan. Airnya yang jernih juga alirannya yang besar. Gimana Mi? Kepastian yang ditunggu-tunggu suamiku. Akhirnya dia tanyakan. Boleh Debi, Ami suka bangunannya. Masih sambil lihat-lihat ke sekitar ruangan. Oke teh, kami bayar dulu buat 1 bulan ke depan ya. Suamiku menyodorkan uang beberapa lembar berwarna merah dan biru kepada Teh Widi, pemilik kontrakan. 2 minggu kemudian kami pun pindahan ke kontrakan itu, karena kami harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari nyicil beli perabotan rumah, beres-beres, angkut sebagian pakai motor dan lain-lain. Di hari H kami pindahan, orang tuaku yang tinggal beda kecamatan denganku sengaja datang. Mereka ingin tahu letak dan keadaan kontrakan. Tidak sengaja hari itu kami membuat syukuran kecil-kecilan. Waktu itu yang hadir selain orang tuaku adalah mertuaku, adik iparku, adik bungsuku, dan bibiku. Mamaku membawa banyak makanan siap santap. Mamaku memang selalu mempersiapkan segalanya untuk keluarga. Padahal aku pun sudah masak pada hari itu bersama mertuaku. Doa dipimpin oleh bapakku. Lama kami mengobrol hingga akhirnya azan zuhur tiba. Mamaku yang seorang guru diniyah harus pulang karena beliau akan mengajar pukul 13:30. Akhirnya semua pamitan, terkecuali mama mertuaku. Beliau katanya masih ingin main sama cucu, hingga beliau pulang pukul 17:30. Sepulangnya mama mertuaku, selang beberapa menit azan maghrib berkumandang. Di sini terdengar samar-samar suara azannya. Musola yang terletak jauh sebelah timur kontrakan membuat suara speakernya kalah dengan suara mesin mobil dan motor dari jalan raya. Memang kontrakan kami tidak pinggir jalan tepat, tapi sebelah barat kontrakan adalah sawah yang cukup luas. Dan sawah inilah yang berbatasan langsung dengan jalan raya provinsi. Perasaan tidak enak mulai merasuki kami saat hendak mengambil air wudhu. Perasaan dingin yang baru kami rasakan, bukan dingin udara, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk sedikit berdiri. Kami merasakan ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerak-gerik kami.
Mi, habis sholat maghrib, yasinan bareng ya. Ajak suamiku sambil melenggang menuju kamar mandi. Iya, ayo Pi. Biasanya kami selalu yasinan setiap malam Jumat saja. Tapi kami merasa perlu yasinan malam ini. Setelah selesai yasinan, kami mulai merasakan suhu hangat di dalam kontrakan ini. Bulu kuduku sudah tidak berdiri lagi. Kami mulai merasa nyaman setelah beberapa saat merasakan suasana yang agak aneh. Keesokan harinya, ada warga kampung sini yang suka berjualan keliling menjajakan snack. Harganya 10 ribuan. Pintu kontrakanku diketuk olehnya. Beliau ngajak bergabung bersama penghuni-penghuni kontrakan lainnya untuk memilih snack yang ia jual. Bukan cuma memilih saja, kami juga mengobrol. Topik obrolan kami dimulai oleh tetangga sebelahku, Teh Mina. Semalam aku dengar bunyi kerincing kuda dari belakang kontrakan. Neng denger nggak? Teh Mina bertanya padaku. Enggak Teh, semalam aku nggak denger apa-apa. Emangnya jam berapa Teteh dengernya? Aku yang sibuk memilih snack pun terdiam sejenak. Tengah malam Neng, sekitar jam 1-an lah. Ada delman yang lewat kali Teh, delman yang mau ke pasar. Aku berusaha tidak menghiraukan. Iya Neng, yang ke pasar mah biasanya jam 2 atau jam 3. Ini jam 1 tengah malam loh. Siapa yang mau ke pasar tengah malam coba? Ah, itu mah paling suara dari penggilingan padi di belakang, kata Bu Minah, penjual snack. Aku tahu namanya setelah beberapa kali Teh Nima manggil penjual snack itu dengan nama itu. Emang di belakang ada penggilingan padi? Aku terhenyak, baru ngeh kalau di sebelah utara kontrakan itu tempat penggilingan padi. Dari sini aku mulai tertarik dengan topik pembicaraan mengenai suara kerincing kuda. Iya Neng, di belakang Teh ada penggilingan padi yang udah lama kosong, jawab Bu Minah menjelaskan. Astagfirullahaladzim, kirain rumah penduduk, jawabku. Setelah tahu tentang tempat yang di belakang itu adalah penggilingan padi kosong, hari-hariku mulai terasa tidak nyaman. Aku mulai merasa tidak betah tinggal di sini. Pengen pindah saja rasanya. Tapi ketika aku bicarakan dengan suami, jawaban dia simpel. Emang kalau pindah, Ami bisa jamin kalau kontrakan baru itu akan lebih nyaman. Kalimat suamiku itu yang selalu membuatku berpikir berkali-kali lipat untuk pindah. Suatu malam aku terbangun. Aku merasakan haus dan rasanya ingin ke kamar kecil. Aku pun bergegas keluar dan menuju kamar kecil. Setelah selesai dan hendak menuju kamar lagi, aku melihat dari celah-celah ventilasi yang terbuat dari bata merah ke arah luar. Pandanganku mengarah pada atap dari penggilingan padi itu. Seperti ada yang memperhatikanku. Aku tidak menghiraukan dan lanjut berjalan menuju kamar karena rasa kantukku masih menguasai. Beberapa saat aku terdiam sambil membaca doa-doa sebelum tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Suara itu seperti suara lonceng. Ternyata bukan, itu suara kerincing kuda. Aku berusaha meyakinkan suara itu, dan ternyata betul sekali. Itu suara kerincing kuda delman. Aku kaget dan langsung teringat cerita Teh Minah. Aku lihat jam, ternyata masih jam 1. Persis seperti yang Teh Minah ceritakan. Aku tarik selimut, berusaha tidur, tapi susah juga. Suara itu terdengar sayup-sayup dari kejauhan dan semakin membuat kantukku hilang. Aku baca-baca doa dan sholawat hingga aku pun tertidur. Setelah malam itu, hari-hariku terasa berat. Apalagi ketika waktu malam akan tiba. Aku begitu takut menyambut malam. Aku takut terbangun tengah malam dan mendengar suara-suara aneh lagi. Teh Minah mengetuk pintu kontrakanku, bermaksud untuk mengajak ngobrol sambil ngomong anaknya. Kebetulan anak kami hanya berbeda 1 tahun. Aku pun menceritakan kejadian malam itu. Teh,
Pas malam kemarin lusa aku dengar suara kerincing kuda loh, jam 1. Kirain teh aku gak bakalan pernah dengar suara-suara gitu. Jadi takut teh. Aku mulai curhat. Gak usah takut Neng, asal mereka gak ganggu. Suara-suara gitu mah biarin aja, gak usah peduliin. Temina berusaha membuatku tenang. Neng suka denger gak kalau lewat jam 9 malam suka ada suara geruduk-geruduk dari plafon? Temina menanyakan sesuatu yang mulai membuatku semakin takut. Suara tikus teh? Tanyaku balik. Bukan suara tikus Neng. Coba Neng ingat-ingat, suara itu kedengeran setiap malam Selasa dan malam Jumat. Temina mulai serius. Iya gitu? Enggak teh, aku malam apa-apanya pas dengar suara berisik dari plafon. Kirain aku itu tikus teh. Kalau tikus, jalannya dari mana coba? Ini semua rapat Neng, gak ada celah tikus masuk. Lagian masa iya ngejadwal gitu suara berisiknya? Aku pun terdiam dan mencoba mengingat-ingat. Hari ini adalah Kamis, berarti nanti malam Jumat. Aku pun teringat soal ucapan Temina yang katanya suara berisik dari plafon itu akan terdengar. Dan ketika hendak tertidur, ternyata benar saja. Suara berisik itu terdengar. Suaranya seperti suara sesuatu yang sedang berlari ke sana ke sini. Kayak suara kucing berlari-lari. Suara itu berhasil membuatku susah tidur, sedangkan suami dan anakku sudah lebih dulu terlelap. Aku menutup kepalaku dengan bantal. Ternyata tidak berhasil juga. Hingga aku nyalakan sholawat dari HP-ku dan aku pun tertidur. Hai, ini anakku, jangan coba-coba ambil dia dariku. Aku menarik lengan anakku yang akan dibawa oleh makhluk tinggi, hitam, berbulu, dan bermata merah. Langsung aku pun membaca ayat kursi hingga selesai. Terdengar suara yang berhasil membangunkanku. Suara yang seperti orang marah dan sangat keras sekali terdengar di telingaku. Aku terbangun dengan jantung berdebar-debar. Oh, ternyata barusan mimpi. Tapi seperti nyata sekali. Aku lihat di sampingku, anakku tertidur pulas. Begitupun suamiku. Aku langsung membangunkan suamiku. Bi, bangun Bi, Bi. Aku panik. Apa Mi? Dia menjawab dengan mata terpejam. Bangun Bi, tukeran tempat. Aku gak berani cerita malam itu juga. Aku susah tidur, mengingat tidurku dekat dengan pintu. Aku minta tukar tempat dengan suamiku yang tidurnya dekat dengan tembok batas antara kontrakan. Suamiku pun pindah dan aku pun bisa tidur lagi. Neng gak tinggal di sini sekarang mah. Tinggal di mana sekarang? Kata salah seorang tetangga mama mertua. Iya Bu, sekarang saya ngontrak di Wetan dekat pom bensin. Kontrakannya Teh Widi bukan? Tanyanya lagi. Iya Bu, kok tahu? Itu saudara ibu Neng. Dulu sebelum jadi bangunan, kontrakan itu adalah kebun jambu batu. Ya udah, permisi ya Neng, ibu ke dalam dulu. Kata beliau sambil jalan meninggalkanku. Oh, kontrakan itu bekas kebun jambu batu. Pantes saja ada horor-horornya. Makin gak betah aku rasanya. Maklum, aku termasuk orang penakut. Setelah aku mengetahui kalau kontrakan itu bekas kebun jambu, kok rasanya aura mistis itu semakin membuatku takut untuk meneruskan tinggal di sana. Tapi berpikir lebih jauh lagi, kalaupun pindah belum tentu akan mendapatkan kontrakan yang nyaman juga. Mengingat waktu pindahan ke kontrakan sini juga rasanya capek, padahal sekedar membayangkan. Mi, tadi Abi ngobrol sama Mang Enur. Awalnya dia tanya, sekarang tinggal di mana? Jadi keasikan ngobrol. Kata suamiku setelah duduk sebentar, baru pulang dari konveksi. Ya, kami punya usaha kecil di bidang konveksi. Usaha yang dimulai dengan ketidaksengajaan semenjak masa pacaran dulu. Ngobrol apa, Bi? Ucapku sambil menyodorkan segelas air putih. Katanya harus hati-hati, jaga Syifa. Ini bulan Maulud,
apalagi di belakang itu ada penggilingan padi yang kosong. Emangnya harus hati-hati gimana? Nada bicaraku mulai khawatir. Tadi Abi gak terlalu paham sih, tapi dia ngomongin tumbal. Katanya dulu yang punya penggilingan padi itu digosipin bersekutu sama makhluk gaib. Tapi sih, wallahu a'lam, kita jangan suuzon, cukup waspada aja untuk saat ini. Mimik muka suamiku terlihat serius. Kita banyakin tadarus saja di rumah ya, Bi. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala kejahatan, keburukan. Amin. Aku mulai membuat suasana hangat setelah sebelumnya terasa menegangkan. Teh, aku pulang dulu ya, udah mau maghrib. Aku menggendong putri kecilku. Masih belum azan atuh, Neng. Lagian kontrakan kamu di sebelah ini. Kontrakan Temina di nomor 1, sedangkan aku penghuni nomor 2. Aku gak tahu sejak kapan aku suka berkunjung ke rumah Temina untuk membiarkan Syifa bermain dengan Ardi, anaknya Temina. Belum tutup-tutup, Teh. Aku berjalan menuju pintu dengan Syifa di gendonganku. Begitu masuk ke rumah, Syifa yang tadinya anteng tiba-tiba menangis. Aku coba beri ASI. Dia menggelengkan kepalanya dan terus menangis. Syifa menangis tanpa air mata. Matanya juga menatap pada salah satu sudut ruangan. Aku coba berikan pada suamiku yang baru beberapa menit tiba di rumah. Tetap tidak mau. Aku ambil minum, juga masih menangis. Saat tangisan Syifa semakin menjadi, aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku ingat sesuatu. Kata bapak mertua, kalau anak nangis gak wajar, ASI gak mau. Nangis tanpa air mata dan kita merasakan bulu kuduk berdiri, berarti anak itu sedang diganggu makhluk halus. Begitu kurang lebih kata-katanya. Aku gendong Syifa lalu membaca doa sebisaku. Ayat kursi, doa Nur Buat, surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Juga semua surat-surat pendek lainnya dalam Al-Quran. Suamiku ambil alih, dia gendong Syifa meskipun Syifa terus berontak. Suamiku menggendong Syifa dengan kuat dan hati-hati karena takut jatuh. Syifa jadi malah semakin menjadi nangisnya. Aku gendong kembali dan ketika waktu maghrib tiba, TV yang sudah menyala dari tadi menyiarkan azan. Tangisan Syifa perlahan melemah. Aku berinisiatif untuk menaikkan volumenya dan benar saja. Setelah azan itu selesai, Syifa tampak kecapean dan baru mau menyusu. Setelah itu dia tertidur pulas. Kejadian Syifa nangis tiba-tiba selama bulan Maulud ini berlangsung hampir seminggu sekali. Terkadang membuatku sangat khawatir dan lebih senang menginap saja di rumah mertua. Setiap hari aku merasa takut diam di kontrakan bersama anakku, meskipun di siang hari. Dulu ada Bu Amin yang tinggal di nomor 4. Setiap hari beliau ada di rumah atau pergi sebentar ke rumah saudaranya yang juga penduduk kampung sini. Terkadang jika malam hari pun selalu terasa hangat suasananya karena keponakan-keponakan Bu Amin masih kecil, selalu bolak-balik. Pak Amin yang bekerja sebagai bengkel selalu bekerja hingga malam. Ini setidaknya seolah membuatku ada teman. Kadang beliau bekerja sambil mendengarkan lagu-lagu lawas, membuat suasana cukup riuh dan aku tidak pernah merasa terganggu sama sekali. Hingga suatu hari Bu Amin harus pindah karena beliau sudah menyelesaikan pembangunan rumahnya yang ada di ujung kampung. Setiap hari, bahkan di siang hari, suasana selalu sepi. Aku kadang sengaja main ke tetangga kontrakan untuk menghilangkan jenuh. Kami selalu berkumpul bertiga beserta anak-anak kami. Aku, Teh Mina, dan Teh Sari. Kami mengobrol ngalor ngidul sambil membiarkan anak-anak kami bermain bersama. Tapi pada akhirnya kami malah membicarakan hal-hal mistis yang kami rasakan di kontrakan ini. Teh Mina sempat membawa anaknya berobat ke seorang ustazah. Setelah sebelumnya dia periksakan anaknya ke dokter dan dokter bilang keadaan anaknya baik-baik saja. Ardi, anaknya Teh Mina, ini kadang nafasnya seperti sesak.
Ini muncul tiba-tiba meskipun terbilang jarang. Khawatir dengan kesehatan anaknya, dia membawa anaknya ke ustazah di kampung mertuanya. Kata ustazah itu, anaknya dililit oleh ular siluman. Kami semua kaget mendengar ceritanya. Kok bisa? Katanya si ular ini adalah penunggu sawah yang ada di sebelah barat kontrakan. Percaya nggak percaya, lagi dan lagi cerita ini membuatku khawatir. Tapi hikmahnya, aku harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Sekarang ular itu sudah tidak menempel dan melilit lagi di tubuh mungil Ardi. Dan Teh Mina sudah tidak pernah melihat Ardi sesak nafas lagi. Tiap hari aku mencuci baju pukul 6 dan harus segera menjemurnya di lantai 2 kontrakan. Tepatnya di dekat tangga dan di bawah 2 toren air besar. Hari ini aku merasakan sunyi. Ketika keluar dari kontrakanku, padahal sudah terang di luar. Sampai di lantai 2, aku melihat penghuni lantai 2 rupanya masih belum ada yang keluar. Ya mungkin karena hujan yang baru reda setelah mengguyur semalaman. Satu persatu aku mulai menjemur pakaian. Dan saat pakaian ketiga hendak aku jemur, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku tipe orang yang cukup penakut pada waktu-waktu tertentu. Dari dulu aku cuma bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Gak pernah lihat. Amit-amit sih. Pokoknya gak pernah lihat sama sekali. Sedari tadi aku tidak menghiraukan bulu kuduku yang terasa meremang. Hingga aku merasa kepalaku agak pusing dan badanku lemas. Aku langsung jongkok kala itu. Aku takut terjatuh karena pandanganku mulai buram. Aku langsung membaca istighfar, ayat kursi, dan doa-doa lainnya. Beberapa menit aku merasakan kepala belakangku agak berat. Aku merasa ada sesosok bayangan yang hendak mendekatiku. Entah itu apa. Hingga aku mendengar suara perempuan memanggilku, dan itu Teh Sari. "Neng, lagi ngapain jongkok di situ? Mules ya?" Dia tergegah. "Gak tahu Teh, tadi kepalaku berat, pusing, dan juga penglihatanku buram. Aneh aku juga." Aku menjawab masih sambil jongkok. Kenapa atuh?" "Gak apa-apa Teh, udah mendingan kok." Aku mulai berdiri dan melanjutkan menjemur pakaian. Badanku perlahan kembali fit. Pusing, sakit kepala tadi sudah tidak terasa lagi sama sekali. Dan aku ditemani Teh Sari hingga selesai menjemur pakaian. "Neng, ini nomor 7 udah isi sekarang mah. Suami istri kemarin malam katanya pindahannya." Teh Sari mengajakku ngobrol setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Si suaminya cerita sama bapak si Fikri. Katanya kemarin malam pas pindahan ada wanita cantik duduk di pagar. "Kunti maksudnya bukan?" "Iya Neng, kuntilanak." Dia tertawa melihatku yang kaget campur takut. Serem Teh, jam segini ngomongin kayak gitu." "Seru tahu," kata si bapaknya Teh. "Jangan ganggu, kita juga di sini nggak ganggu kalian." Mimik mukanya berubah menjadi serius. "Terus terbang," katanya. "Ya Allah, rasanya pengen pindah aja Teh." "Jangan takut atuh Neng, yang kayak gitu mah gak bahaya, cuma isengin aja. Asal kitanya rajin sholat, ngaji, insya Allah gak akan didekatin sama yang kayak begituan." "Iya Teh, khawatir sama anak-anak aja aku mah, takut gangguin mereka." "Udah banyak-banyakin doa aja." Kami lanjut ngobrol yang lainnya, sampai akhirnya suamiku manggil dari lantai dasar. Dia mau berangkat kerja. Pukul 21. Kok tiba-tiba dengar nangis anak kecil? Mungkin Ardi pengen mimi atau tidur. Anak kecil memang biasa kalau mau tidur suka nangis. Meskipun gak semua anak kecil begitu, tapi kadang anakku Siva suka menangis, minta diklonin ketika sudah mengantuk. Pukul 22,
suara nangisnya malah terdengar. Tanya ke suami juga sama, dia dengar. Aku kira cuma aku aja yang dengar. Bi, itu siapa yang nangis ya? Lama banget dari tadi, gak berhenti-berhenti. Aku bicara dengan mata lurus menonton TV. Kayaknya itu Ardi, Mi. Coba cek ke sebelah, dengerin dulu aja. Kalau beneran Ardi, coba Ami ketuk pintunya, tanyain kenapa. Suamiku menyuruhku, padahal sebenarnya aku takut kalau mesti keluar sendirian jam 22, meski cuma ke samping rumah. Suamiku memang akrab dengan Kak Kurnia, suaminya Temina. Tapi urusan ini dia menyuruhku dan mengekor di belakang. Karena betul yang menangis itu Ardi, akhirnya aku mengetuk pintu rumahnya Temina. Temina keluar, sedangkan anaknya menangis sendirian di kamarnya. Dan Kak Kurnia tertidur pulas di ruang tamu. Ada apa, Neng? Tanyanya padaku dengan muka lusuh dan rambut berantakan. Mungkin dia sudah sangat mengantuk, sedangkan anaknya masih menangis. Itu yang nangis Ardi kan, Teh? Kenapa? Kok dari tadi gak berhenti-berhenti nangisnya? Aku dan suami berdiri di depan pintu rumahnya. Melihat Kak Kurnia tertidur, aku merasa aneh. Kok bisa ya dia tertidur segitu pulasnya? Padahal anaknya nangis kenceng banget. Aku aja yang sebelah rumahnya denger banget. Oh, mungkin kecapean. Iya, Neng, Ardi nangis terus dari tadi, gerah kayaknya. Dia mengajakku masuk untuk melihat Ardi yang masih nangis-nangis. Setelah aku lihat Ardi, dia menangis tanpa air mata, persis seperti Siva. Bentar, Teh, ini nangisnya kayak Siva pas waktu kemarin-kemarin itu. Ini bukan nangis karena gerah, Teh. Aku menegaskan. Temina hanya menatapku tidak mengerti. Terus Teteh harus gimana, Neng? Temina mengayun-ayunkan Ardi dalam pangkuannya. Ayo ke rumah saya aja, Teh. Kita obatin sebisa mungkin. Kasihan Kak Kurnia lagi tidur, takutnya keganggu. Suamiku membuka suara. Ardi dipakaikan selimut ke badannya dan langsung digendong suamiku. Temina ikut di belakang kami. Untungnya Syifa sudah tidur. Jadi kami bisa dengan tenang berusaha membuat Ardi sadar kembali. Tapi dikasih apapun tidak mau. Begitupun bola matanya terlihat hanya ke satu sudut saja. Anak balita yang masih menyusu, kalau ditawarin susu atau ASI, dia pasti mau. Nah sebaliknya, kalau yang sedang diganggu makhluk halus, dia akan menolak, meskipun sudah agak dipaksa. Nangisnya tidak ada jeda, terus saja merengek hingga suaranya sedikit parau. Dan yang paling terlihat adalah tangisannya yang tidak mengeluarkan air mata. Suamiku bukan seorang ahli agama, apalagi ustadz. Dia hanya laki-laki biasa, tapi dia belajar sedikit dari mamanya yang ada turunan paraji. Doa-doa apa saja yang mempan untuk dibacakan pada anak kecil yang sedang diganggu makhluk halus. Suamiku seringnya membacakan ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Kalau bisa biar lebih mempan, ditambahkan dengan doa Sulaiman. Tapi aku dan suamiku tidak hafal. Ardi terus saja berontak di gendongan suamiku. Suamiku yang membacakan doa-doa ke telinganya dicakar-cakar oleh tangan mungilnya. Anak balita tapi cukup besar tenaganya. Dan kalau tidak kuat bisa saja Ardi terjatuh dari gendongan. Suamiku meminta aku membawa air putih, lalu dia bacakan doa ke dalamnya. Sebagian dia usapkan ke wajah Ardi, upun-upun dan jempol kakinya. Sebagian lagi dicoba sedikit-sedikit diminumkan. Dan benar saja, perlahan Ardi mulai melemahkan tangisannya. Suamiku berikan pada Temina untuk disusui. Ardi mau menyusu hingga terlelap tidur. Neng, Ardi teh kenapa? Tanya Temina sambil mengayun-ayun anaknya yang sudah tidur pulas di pangkuannya. Kayaknya mah ada yang suka teh dari kaum makhluk halus. Suamiku menjawab, bahaya enggak? Insya Allah enggak teh, asal kitanya rajin sholat. Banyakin doa sama Allah. Kalau mau keluar rumah baca doa dulu. Jangan lupa doa-doanya ditiupin ke upun-upun Ardi
minta perlindungan sama Allah. Iya, makasih ya. Saya pamit mau pulang dulu kalau gitu. Semoga Ardi pules sampai subuh. Temina beranjak berdiri dari tempat duduknya. Amin. Anterin atuh sampai masuk ke rumahnya, pintaku pada suamiku. Suamiku mengikuti Temina dari belakang. Dan setelah Temina masuk rumah, suamiku langsung kembali ke rumah dan tidur. Karena jam dinding sudah menunjukkan pukul 23:05. Rumah ibu kontrakan akan direnovasi total. Sementara waktu mereka akan menempati kontrakan nomor 6. Karena ruangannya juga yang cukup besar, barang-barang mereka sebagian disimpan di saung samping rumahnya dan sebagian lagi dibawa ke kontrakan nomor 6. Setiap hari area kontrakan sedikit ramai. Tidak seperti biasanya yang pada siang hari pun selalu sepi. Aku mulai terbiasa jika suamiku pulang terlambat. Ba'da maghrib, Tewidi dan anaknya yang bungsu selalu ada di kontrakan. Suara televisi mereka lah yang meyakinkanku bahwa mereka sedang berada dalam rumah. Hari ini aku melihat Temina bersama suaminya pulang sebelum azan Isya berkumandang. Aku khawatir anaknya akan menangis lagi dan mengganggu waktu tidurku. Entah kenapa sejak aku memiliki anak, pendengaranku seperti lebih tajam. Bahkan di saat tidur nyenyak pun, jika ada sedikit suara, aku akan terbangun. Mungkin ini salah satu dari perkembangannya insting seorang ibu. Tapi ya sudahlah. Setelah melihat bagaimana cara suamiku menenangkan Ardi, mungkin Temina akan sedikit ingat dan bisa menenangkannya sendiri. Pukul 21 aku bersiap tidur. Saat ku tarik selimut dan hendak memejamkan mata, suara tangisan anak kecil mulai terdengar. Dan ya, itu suara tangisan Ardi. Elah, aku baru aja mau tidur. Kenapa meski kedengeran nangisnya sih? Ku ambil bantal dan ku coba tutupi kepala dengan bantal. Berharap aku tidak terganggu dengan tangisannya Ardi. Tapi, bukannya tidur. Suamiku pun malah terjaga dengan tangisannya. Untung saja Syifa sudah nyenyak dalam tidurnya. Mi, itu Ardi yang nangis. Suamiku menoleh ke arahku. Iya, kayaknya dia nangis lagi, Pi. Habis susah tidur, kedengeran banget dia nangisnya. Orang tuanya mungkin bisa nenangin buat kali ini. Semoga. Mudah-mudahan aja, Pi. Tapi Ami gak yakin. Setelah setengah jam suara tangisan itu masih terdengar. Aku dan suamiku keluar kamar. Kami berniat menonton TV saja sambil menunggu ngantuk. Neng. Suara Teh Widi diiringi ketukan pintu di kontrakannya Temina. Suaranya jelas terdengar karena aku menyalakan TV dengan volume kecil. Temina membuka kunci pada pintu rumahnya. Kenapa Ardi? Gak tahu Teh, dari tadi nangis terus. Disusuin gak mau, tidur gak mau, digendong juga gak mau. Gerah mungkin. Udah ini dipakein kaos dalam aja, udah dikipasin juga, tapi masih aja nangis. Ada yang ngikutin mungkin, makhluk halus. Bisa jadi Teh, soalnya waktu itu juga pernah kayak gini. Dibantuin sama Ak Doni, baru dia mau diem. Ya udah, tunggu Teteh hubungi dulu orang bisa yang suka ngobatin hal gini. Teh Widi masih di kontrakannya Temina. Entah apa yang mereka bicarakan. Karena suara tangisan Ardi sangat kencang. Kadang aku juga kasihan sama anak itu. Ardi yang sudah pernah diganggu oleh makhluk halus. Dia akan dengan mudah disukai makhluk halus. Sebelumnya suamiku sudah memberitahukan bahwa Ardi jangan dibawa keluar pada waktu-waktu tertentu. Tapi entah ada keperluan apa sehingga mereka tadi pulang sebelum azan Isya. Aku pun keluar dari kontrakan dan ikut bergabung dengan mereka. Kulihat ada Teh Widi sedang duduk, Temina yang sedang menggendong Ardi, Ak Kurnia yang sedang asik dengan kawenya. Satu orang bapak yang sedang duduk bersila menghadap kiblat seperti sedang berzikir. Dan satu lagi orang di dalam kamar yang katanya sedang sholat tanpa penerangan cahaya lampu. Suasananya seketika berubah menjadi aneh. Auranya sudah kurang bersahabat, sedikit mencekam.
Bulu kuduku merinding cukup lama. Dimulai sejak memasuki rumah Teh Mina sampai aku duduk bersebelahan dengan Teh Widi. Suamiku tidak mengikutiku karena khawatir dengan Syifa yang sudah nyenyak tertidur. Dua orang asing itu keluar dari kamarnya. Mereka membicarakan tentang kondisi di area kontrakan milik Teh Widi. "Neng, ini kontrakan ada yang jaga. Mau dipindahin juga nggak mau. Belum lagi di jalan raya dan sawah. Ini banyak banget makhluk halusnya. Mungkin Ardi disukai sama mereka. Apalagi ini yang di bekas penggilingan padi itu," kata si bapaknya. "Saya baru dari sholat buat minta perlindungan. Banyak-banyakin doa ya," sambung si ibunya. "Bu, kalau boleh tahu, yang jaga di sini tuh makhluk hitam, tinggi, dan matanya merah bukan?" Aku menyambar karena penasaran dengan bayangan dalam benakku tentang makhluk itu. "Neng, mau lihat?" Enggak pak, cuma mastiin aja." "Iya betul, itu makhluk nggak ganggu, cuma diemnya di atas dekat toren itu. Terus suka jalan-jalan juga di sekitar kontrakan sini. Soal Ardi, kami coba obati dulu sebisa kami." Mereka mengeluarkan bahan rempah-rempah dari tasnya. Aku nggak paham apa saja, karena tempat dudukku cukup jauh dari kedua orang asing itu. Mereka menumbuk bahan-bahan itu, lalu mencampurkan ke dalam air putih dalam botol plastik. Air itu kemudian oleh si bapak dipercikan ke setiap sudut ruangan sambil membaca doa. Saat itu juga aku menyadari Ardi sudah berhenti menangis sedari tadi dan sudah mulai mengantuk di pangkuan Teh Mina. Si bapak duduk bersila bergabung dengan kami. Mereka minta beberapa tusuk sate. Dia membuka percakapan. "Terus gimana? Kasih aja. Tapi gimana cara ngasihnya?" Teh Mina menjawab, "Terserah kalian mau turuti atau enggak. Di kampung Ciremai kami pernah ngobatin orang yang diganggu makhluk halus juga. Terus si makhluk halus minta setangkai kunyit simpan di pinggir jalan kampungnya. Si warga nurut dan besoknya satu persatu warga di kampung itu ada yang meninggal. Meninggal dadakan dan cukup gak wajar. Si ibu ngasih perumpamaan agar kita tidak mengikuti kemauan aneh makhluk itu. Fokus saja sama sang pencipta, jangan takut. Semua terjadi karena izin darinya." Si bapak menambahi. Aku bergidik ngeri mendengar penuturan dari mereka berdua. Setelah semuanya dirasa cukup, mereka berdua pamit. Aku juga pamit. Dan setelah masuk kontrakan, suamiku langsung mewawancaraiku bak wartawan. Ah, dasar. Ardi sering menangis secara tiba-tiba jika malam mulai larut. Teh Mina dan Akurnia juga tampaknya belum menuruti apa yang suamiku sarankan untuk tidak ada di luar saat matahari mulai tenggelam. Pulang dari konveksi, suamiku menceritakan apa yang sudah ia ketahui tentang kontrakan ini. Dia bercerita dari tetangganya yang sudah bertahun-tahun lamanya bekerja sebagai buruh di penggilingan padi. Meskipun bukan penggilingan padi dekat kontrakanku, tapi cerita itu sudah menjadi rahasia umum. "Mi," kata Mang Enur, "kalau yang punya kontrakan di belakang dulunya pernah muja. Gak tahu muja apa. Yang pasti ada kaitannya dengan ilmu hitam untuk memperkaya diri." "Masa sih, Pi? Aturan mah di sini mesinnya gak pernah kedengeran dinyalain, tapi beras mah dihasilin terus sama penggilingan padi itu." Kok bisa gitu ya? Namanya juga ilmu hitam. Terus katanya pas mau meninggal itu yang muja, yang kayaknya si pemilik, dia susah meninggalnya, malah minta pingin naik delman keliling-keliling wilayah penggilingan padi, padahal lagi sakit keras. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Setelah permintaannya dituruti, gak lama meninggal dia. Makanya suka kedengeran suara delman tengah malam. Mungkin ada hubungannya sama itu, Mi. Bisa jadi sih, Pi. Tapi biasanya kalau muja gitu kan kayak ke ular, monyet, babi, dan lain-lain. Ini mah aku baru denger, Pi. Sama atuh, Api juga baru tahu.
Penghuni kontrakan nomor 7 kembali berganti. Gak pernah bertahan lama penghuninya. Entah apa alasannya. Tapi mungkin selain kehororan tempat ini, mungkin juga karena airnya yang sering tiba-tiba mati. Siapa yang gak jengkel coba pas mau nyuci airnya mati, mau mandi airnya mati lagi. Apalagi pas mau wudhu airnya mati, benar-benar bikin jengkel. Nomor 7 kini diisi oleh seorang ibu muda dengan 2 anaknya yang masih kecil. Anak pertama laki-laki, anak keduanya perempuan, masih bayi. Si ibu muda ini suka ikut nimbrung bersama penghuni lainnya sejak awal-awal kedatangannya. Katanya bosan di rumah terus. Teh, semalam ada yang aneh sama si Iksan. Ibu muda itu membuka percakapan. Aneh kenapa teh? Si Iksan semalam main di teras pada maghrib, anteng sendirian. Pas aku mau lihat dari jendela kamar, dia kayak lagi ngobrol, padahal gak ada siapa-siapa. Terus, Temina penasaran. Aku panggil si Iksan ke dalam. Di dalam aku tanya, Iksan kamu ngobrol sama siapa? Si Iksan jawab, ada teteh di luar ngajak Iksan terbang. Alah Neng, itu mah Kunti. Kata Tesari yang sontak membuat kami semua menengok ke arahnya dan merinding. Hus, kamu ini mah ngagetin aja. Aku tanya ke si Iksan, tetehnya pakai baju apa? Si Iksan jawab, tetehnya pakai baju putih, rambutnya panjang. Merinding kami semua yang lagi ngumpul di nomor 9 alias rumah Tesari. Emang bener gitu teh yang dibilang sama si Iksan? Aku nggak percaya, tapi anak kecil mah emang bisa lihat kan ya? Ya bisa jadi, emang anak kecil bisa bohong. Mereka mah polos. Lain kali jangan biarin Iksan main di luar abis maghrib teh. Esoknya ibu muda itu pamit, katanya mau ke rumah mamanya dulu. Suaminya lagi ditugasin nggak bisa pulang setiap hari, makanya ngungsi ke rumah mamanya. Apalagi setelah kejadian kemarin malam. Otomatis makin serem kayaknya kalau masih tinggal bertiga sama anaknya yang masih kecil-kecil. Mati lampu ketika hari Kamis malam atau biasa disebut malam Jumat adalah sesuatu yang menyeramkan. Gelap-gelapan di kontrakan yang auranya berbeda. Kalaupun terang, jika memasuki malam perasaan seolah malas harus menghadapinya. Apalagi jika ditambah dengan mati lampu. Kami pun tidak berani memasang lilin untuk penerangan karena takut ketiduran. Akhirnya cuma ngandelin cahaya dari lampu LED sikat yang dicolokin ke power bank. Penerangan hanya disimpan di mana kami sedang berada. Entah itu di kamar tidur, ruang tengah, bahkan kamar mandi. Bi, ayo antar aku ke kamar mandi, pengen pipis. Aku mengajak suamiku karena kalau gelap gini aku suka tidak tenang kalau harus sendirian. Ya udah, ayo. Di dalam kamar mandi selesai buang air kecil. Bi, ini wangi apa, Bi? Kayaknya wangi kemenyan, Mi. Berarti sekarang ada yang lagi bakar kemenyan, Bi. Bisa jadi. Kami pun buru-buru ke kamar tidur untuk segera melepaskan segala beban dan tidur nyenyak. Baru saja aku mau memejamkan mata dan mulai memasuki dunia mimpi. Tiba-tiba sayup terdengar suara teriakan seorang perempuan. Bi, coba dengar. Sayup-sayup ada suara ribut, suara perempuan. Mana gak kedengeran. Itu jelas, Bi. Apinya diam dulu. Hening beberapa menit untuk memastikan kalau itu betul suara orang yang sedang berteriak. Iya Mi, ada suara orang teriak-teriak, tapi nggak tahu di mana. Udah kita tidur aja, nggak usah peduliin. Aku tak menjawab, langsung kepeluk Siva yang sudah terlelap sejak tadi. Besoknya, Neng, semalam dengar suara ribut-ribut nggak? Tanya Tesari. Iya dengar, yang pas mati lampu ya? Tahu nggak itu dari mana asalnya? Enggak Teh. Itu adiknya Teh Maya yang cerit-cerit. Semalam pas mati lampu dia kesurupan. Ngomong apaan gak jelas lah. Untung di rumah Teh Maya lagi ada saudaranya. Gak cuma berdua aja mereka. Sampai serem dengernya. Mana mati lampu kan semalam.
komplit deh uji nyali. Katanya adik Teh Maya emang sering kesurupan. Gak jelas momennya pas kayak gimana yang bikin kesurupan. Cuma katanya jangan dibiarin sendirian. Nah pas malam adiknya ini Teh Maya kira dah tidur di kamarnya. Taunya belum, malah ngelamun. Jadi ya udah jurik masuk. Teh Sari gamblang menjelaskan dan disertai dengan ketawanya lagi. Setelah itu kami terus mengobrol ngalor ngidul sambil ngomong anak. Hari ini aku dan suami diajak mertua untuk makan bersama di Pondok Mertua Indah. Bapak mertua masak, bikin liwet. Ini memang rutin kami lakukan. Karena entah ada hal apa. Kalau makan di Pondok Mertua Indah, rasanya aku susah berhenti. Padahal kalau di rumah, makan biasa aja. Tapi di sini bisa makan banyak tanpa sadar. Mungkin karena makanannya bareng-bareng, jadi lebih nikmat. Menunya sederhana, nasi liwet dadakan, goreng jengkol, tahu goreng, asin goreng, tumis kangkung, sambal, dan lalap terong hijau. Itu menu favorit kami semua. Uang yang keluar juga nggak lebih dari 50.000 waktu itu. Tapi bisa dinikmati oleh satu keluarga. Semua yang masak bapak mertua, apalagi sambalnya. Keasikan di rumah mertua karena aku lihat Syifa anteng. Nggak kerasa matahari mulai tenggelam. Meskipun ditawarkan untuk menginap, tapi aku lebih suka tidur di kontrakan. Meskipun ada horor-horornya. Dan setelah sholat maghrib kami pun pamit pulang. Pas lagi buka kunci pintu rumah, aku ingat ternyata jemuran belum diangkat. Langsung aku minta tolong ke suami buat ambilin di atas. Dia langsung ke atas, ambil jemuran. Pas kembali mukanya agak pucat. Mi, lain kali jangan kemaghriban gini ah. Atau sekalian aja jangan diambil kalau udah maghrib, pinta suamiku. Loh kenapa? Tadi dari bawah tangga juga udah merinding. Naik ke atas makin kuat bulu kuduk berdiri. Pas lagi ambil jemuran, berasa ada yang merhatiin di dekat toren air. Emang di atas gak ada orang. Boro-boro, sepi banget, horor. Oh mungkin Teh Maya belum pulang ya. Lagian udah biasa kalau diam di daerah toren air kayak ada yang merhatiin. Udah, jangan dibahas. Makasih ya, udah diambilin. Kami masuk dan suamiku masih pucat. Dia kayaknya buru-buru tadi. Iya, makhluk tinggi hitam itu selalu memperhatikan tampaknya. Memang tidak terlihat, tapi selalu saja ada perasaan bahwa makhluk lain lagi merhatiin. Terkadang si makhluk hitam tinggi ini suka jalan-jalan memutari area kontrakan. Pernah waktu itu suamiku belum pulang ketika maghrib datang. Aku berdua dengan Syifa sambil nonton kartun kesayangannya sampai anteng. Kalau iklan Syifa suka main lagi kesana kesini, kadang mondar-mandir, kadang juga coret-coret gambar. Dan aku sibuk main sosmed sambil sesekali bikin iklan. Aku tersadar ketika Syifa berdiri di dekat pintu kamar. Dia main ciluk bak sendiri. Tangannya menutupi muka, terus dibuka sambil ngucapin itu. Terus berulang beberapa kali. Aku kaget lah. Di kamar gak ada siapa-siapa. Dia main sama siapa? Aku panggil Syifa. Aku tanya, main sama siapa? Neng, main ciluk bak sama siapa? Itu Mi, ada monyet di kamar. Ucapnya dengan suara cedal seperti anak-anak. Aku ingat, langsung keinget sama makhluk tinggi hitam itu. Soalnya kata orang pinter yang pernah datang ke sini, makhluk itu berbulu. Langsung berdiri bulu kuduku dan langsung BBM suami buat cepat pulang. Setengah jam kemudian habis mondar-mandir main lagi sana sini, dia tiba-tiba ngomong, Mi, ada ular Mi di dapur. Neng takut. Ular? Di mana Neng? Gak ada ular di sini mah. Itu di dapur. Ularnya besar. Neng, gak boleh ngomong gitu ah. Udah makanya sini duduk, jangan mondar-mandir terus. Akhirnya Syifa duduk anteng sambil nonton meskipun iklan. Dan gak lama suamiku pulang. Aku ceritain semuanya ke suami. Kami bertahan di kontrakan itu cuma 19 bulan.
bukan alasan karena banyak gangguannya, tapi karena nggak kuat airnya sering mati. Aku tipe orang yang nggak bisa jauh dari air, berasa kotor kalau airnya mati. Belum lagi pas airnya ngalir, yang keluar malah kotor. Bingung sampai akhirnya kami mikir buat pindah aja. Waktu itu setelah menginap beberapa hari di rumah mamaku, ketika pulang kudapati airnya masih mati. Padahal niatnya mau nyuci dengan pakaian kotor yang sudah menumpuk. Tertunda lagi. Jengah lama-lama, akhirnya kami pun memutuskan untuk pindah. Meskipun bangunan nyaman, ada horor-horornya. Tetangga baik-baik semua. Tidak terlalu jauh ke jalan raya. Tapi kalau airnya jelek, aku nggak bisa bertahan lama-lama. Padahal gangguan-gangguan itu sudah mulai terbiasa denganku. Tapi kami lebih horor jika airnya sering mati. Dan sangat mempengaruhi kami untuk pindah saja ke kontrakan lain. Semoga airnya lebih baik, tanpa horor dan tetangganya sama ramahnya. Dan itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Kontrakan horor. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.